Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, para hadirin yang saya hormati dan takdimi, Alhamdulillah al-hadi ni'mah. Alhamdulillah hadal ijtima'. Alhamdulillah hadal majlis di Masjid Darul Barakah. Segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan kenikmatan, kesempatan di dalam menjalankan ibadahnya. Ibadah salat maghrib berjamaah, niat menghidupkan malam bainal maghrib, menghidupkan waktu antara maghrib isya dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah mudahkan segalanya, Allah kabulkan, Allah berikan taufik wal hidayahnya pada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kekasihnya Allah Ta'ala, Nabi yang selalu mencintai kita, Nabi yang selalu perhatian kepada kita, Nabi yang selalu ingat kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang selalu mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pembahasan kali ini dari fikih jenazah, yaitu tibalah terakhir, ya ini ahkamu ta'ziyah. Ahkamu ta'ziyah, hukum-hukum ta'ziyah. Kedengaran ya? Hukum-hukum ta'ziyah, merawat. Melayat, takziah, melayat. Hukum-hukum takziah, melayat. Ahkamu takziah, dalam kitab ini jelaskan hukum-hukum takziah. Ya ini melayat. Tahu melayat ki? Takziah. Bahasa Arabnya itu takziah. Kalau artinya kita biasanya melayat. Kalau bahasa alabet, cak matureun alabet. Tengka. Jadi ta'rifu ta'ziyah ini definisi arti dari alabet kadintoh secara bahasa lugatan at-tasabbur wa taslibah. At-tasabbur. Napa tasabbur? Ngajak kesabaran. Mengajak kesabaran atas sabur. Itu membeda orang kepatian, ada orang yang meninggal, memiliki musibah, kita takziah ke sana. Alabah. Definisi takziah itu secara bahasa atas sabur, mengajak dia itu biar sabar menghadapi musibah tersebut. Wat taslibah, apa taslibah? Menghibur. Bukan jadi penghibur pas nyanyi, benih. Jadi menghibur diri yang kena musibah, dihibur bahwa ini ketentuan Allah Ta'ala dan seterusnya. Jadi menghibur diri, menghibur yang kena musibah agar dia tabah, sabar menghadapi ini, dan itu Allah lipatkan gadanya dan seterusnya. Nah, ta'ziyah secara syariat yaitu al-amru bis sabar wal hamlu alaihi bi wa'dil ajar. Jadi ta'ziyah itu memang perintah untuk bersabar dan juga nanti di situ ada janji pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Orang yang kena musibah. Jadi bukan berarti Allah berikan musibah itu percuma-cuma, enggak.
tetapi Allah berikan berlipat-lipat. Allah berikan pahala begitu besar. Dan itu adalah janjinya Allah Ta'ala. Janjinya Allah Ta'ala. Wa tahdir minal jaza, dan juga takziah itu mewaspadai dari sesuatu yang apa istilahnya itu, yang jangan sampai melampaui batas itu. Nanti di situ ada hukumnya, kayak bagaimana terlalu meratap, terlalu orang dia sampai melukai dirinya, sampai cereng. Ini kita harus jadi tadi. Wadwalil mait bimaghfirah walil musab bijabril musibah. Jadi di takziah itu secara syariat ya kita mendoakan. Pertama mendoakan si mayit. Mudah-mudahan almarhum bapak, almarhum Allah ampuni segala dosa-dosanya, amal ibadahnya diterima, Allah lipatkan pahalanya, husnul khotimah. Itu doa kepada mayit. Dan juga yang kedua adalah takziah itu untuk menghibur kepada yang ditinggal, yang kena musibah. Untuk selalu bersabar, udah ini keputusan Allah Ta'ala, sabar, karena kamu panjenengan sabar dengan musibah ini, Allah akan ganti yang lebih baik, Allah akan berlipatkan ganda begitu besar dan seterusnya. Nah, maka di sini ketika kita takziah itu nanti aja. Dah, ini secara bahasa dengan secara syarat arti takziah. Hukmuha, hukum takziah. Hukum takziah itu sunnat ala badkadin atau sunnat, dianjurkan. Dianjurkan kita bertakziah. Nah, makanya kalau masih praben, kalau madhab kita Syafi'i, tu sannu takziatu aqrabil mayit illa syaba al janabiyah faliyaziha illa rozauju maharimu. Jadi kalau masih yang perawan, yang masih gadis atau itu ya udah enggak usah takziah lah, ya mah yang lain aja yang mewakili dari keluarganya tersebut siapa gitu. Nah, jadi memang sangat dianjurkan takziah itu. Biasanya orang Madura ini kan melauresan tengka nomor ada mertu. Mun tengka ini kan mertu. Kila tahu nih napa sunat napa carilah yantara tu. Itu nomor 1 tengka jangan Madura. Tahu deh gimana diletakkan kepala kita kalau ndak kita takziah. Nah, itu. Biasanya kalau di sini yang laki-laki tahlil, yang perempuan alabet. Lagi yang perempuan itu ya, biasanya sini. Si bini alabet, saya laki-laki tahlil. Yang ketemu juga nanti sama pihak keluarganya. Nah, fadluha, sekarang keutamaan. Ini tahu nih kenapa keutamaan takziah. Padahal itu besar loh Pak. Pahalanya itu besar. Takziah itu. Jadi sunatnya itu keutamanya begitu besar. Maka sayang kalau kita memiliki tetangga atau siapa, usahakan untuk takziah. Atau dalam hal ini tahlil. Nah nih kemungkinan tahlil. Kalau tidak bisa hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bisa hari-hari yang bisa. Nanti di sini dijelaskan waktunya. Nah, sekarang keutamanya apa keutamanya? Warada fi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anqol. Disebutkan di hadis dari Nabi bahwa Nabi berkata, "Ma min muslimin yu'azzi ahahu bi musibatin illa kasallahu min hulal karamah yaumal qiyamah." Tidak ada seorang muslim yang bertakziah pada saudaranya ala beda stretanna familinna tetangkenna kancanna, ketika itu dia mendapatkan musibah kepatihan, illa kasallahu min hulal karamah yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan, min hulalil karamah, kemuliaan, pakaian kemuliaan, kebesaran yang mulia di sisi Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Jadi kalau kita takziah, itu kita sudah mendapatkan pakaian yang mulia.
kemuliaan kelak dari kiamat. Mulai dari Mario, pokoknya mulia nih kan. Mulia, begitu pahalanya besar bagi yang bertakziah. Dan hadis yang berikutnya, wa man azza musaban falahu mislu ajrihi. Pasera orang barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, falahu mislu ajrihi, maka dia yang bertakziah itu mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang kena musibah. Gitu. Pahalanya orang kena musibah. Jadi semisal pancenengan alabat de orang kepatian si A. Si A itu dia kan mengalami musibah, kepatian, dia sabar menerima cobaan ini, dia sabar, ditinggal ini, dia tekuni, dia dapat pahala begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, kita yang takziah itu dapat pahala seperti pahalanya dia. Enak kan? Kita datang ke sana dapat keutamaan, pahala kesunatan, dan juga kita dapat pahala seperti pahalanya orang yang sabar mendapat musibah. Ini kan nyaman ya. Kita tidak kena musibah, tapi dapat pahalanya orang yang kena musibah. Falahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang kena musibah. Itu banyak itu. Tahlil, maos, dan seterusnya. Nah, waktuha, kapan bektonah? Kapan waktunya? Min ba'di dafni ila salataya minil hadir walil ghaib min kudumihi. Jadi kalau di sini nanti saya jelaskan cara niki ya. Di kitab ini menjelaskan waktu takziah itu setelah pemakaman. Ya. Sampai 3 hari. Setelah pemakaman sampai 3 hari. Bagi yang ada di sekitarnya. Kalau bagi yang ada di jauhnya, ada saya punya tretan, kepatian mutar. Maka dia hitungannya dianggap mulai dari datangnya. Ada yang jauh. Sampai punya family dari mana? Dari Jakarta ke Jakarta. Itu datang dari Jakarta. Kalau yang sekitar sini ada kepatiannya, waktunya itu memang 3 hari setelah pemakaman. Lah kenapa kok setelah pemakaman? Waktu pas meninggalnya itu kayak gini. Karena ketika waktu meninggalnya itu sudah lagi repot-repotnya, sibuk-sibuknya ngurus persiapan tazyizul mayyit, merawat. Artinya ketika meninggal itu kan masih nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin untuk memandikan, mengkafani dan seterusnya, untuk sibuk lah. Nah, jadi kurang pas kita takziah. Jadi dianjurkannya itu waktunya yang afdalnya adalah setelah pemakaman. Kenapa kok di sini 3 hari? Disebutkan 3 hari. Nah, karena biasanya tujuan takziah kadintoh menghibur dan menenangkan hati orang yang kena musibah, dan biasanya selama 3 hari. 3 hari. Nah, mulai biasanya hilang. Nah, maka bagaimana ketika ada orang sekarang kan, kalau di Hadramut di Yaman itu 3 hari. Jadi tahlil khatam, istilahnya hataman Quran itu 3 hari ketiganya. Kalau di Yaman itu di Tarim itu 3 hari ketiga. Tidak ada 4, 5, 6. Tetapi bukan berarti ini 4, 5, 6 sampai ke 7 itu bukan berarti apa? Tidak boleh bid'ah dolalah, bukan. Tidak. Cuma umumnya itu ya takziah itu ya 3 hari. Waktu pas lagi apalagi susahnya, lagi kena musibah gini, ditinggal gini. Jadi kita menghibur 3 hari lebih. Nah, maka ketika bagaimana lewat 3 hari kita takziah, ya tidak apa-apa. Boleh sah-sah saja. Cuma sahnya itu kapan? Ketika tidak membangkitkan rasa ini lagi lah gitu. Jadi normalnya itu 3 hari. Kalau lebih 3 hari tidak apa-apa. Artinya tidak masalah lah.
Terkait masalah kenapa tahlil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari, itu perbedaan masalah ini ya. Saya tidak terlalu dalam untuk menjelaskan ini perbedaan antara kubu satu, kubu kedua dan seterusnya. Artinya itu sah-sah saja. Silahkan yang mau tahlil, yang tidak mau tahlil terserah. Ya. Kalau saya mau tahlil aja, karena enak didoakan sama orang itu. Ya. Kalau tidak ada tahlil, siapa yang mendoakan? Saya mendoakan. Ya. Tujuannya tahlil itu kan mendoakan. Di situ, di tahlil di situ, saya lebih masuk ke dalam dalil-dalilnya ya, dalil-dalil terkait tahlil, hukum tahlil hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari situ. Tetapi di dalam tahlil itu, di situ pertama mendoakan kepada mayit. Dan di situ ada menghiburkan kepada orang yang kena musibah. Kemudian di situ ada namanya sedekah. Sedekah untuk mayit. Dan itu sampai. Sedekah untuk mayit itu sampai. Dan itu dijelaskan di Syarahnya Muslim. Imam Nawawi menyebutkan bahwa sedekah untuk mayit itu sampai bil ittifaq, sepakat ulama. Sedekah untuk mayit itu sampai. Nah, doa dan transferan itu yang perlu. Nah, kan orang itu ketika kena musibah, ketika didatangin itu merasa seneng, hilang. Alhamdulillah didatangin. Apalagi ketika hari ketujuhnya rame, itu senang. Ya kalau kita di Indonesia itu ya normal, ya 7 hari, selama 7 hari udah biasa. 7 hari. Kemudian apa sih doanya? Doanya yang pertama adalah a'damallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafir limayyitika. Doanya a'damallahu ajraka, semoga Allah melipatkan pahalanya kamu, wa ahsana azaka, dan Allah memberikan pelipur lara, wa ghafir limayyitika, dan Allah ampuni dosa-dosanya si mayit tersebut. Itu doa. Ini satu. Yang kedua, yang disebutkan Sahih Muslim, di Sahih Muslim juz 3 halaman 39 itu, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma famurha wal tasbir wal tahtasib. Biasanya kalau di Arab kalau ada orang meninggal itu gini, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Itu biasanya di awal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anna lillahi wa ma akhadha wa lahu ma ata. Biasanya gitu. Kalau ada bikin flyer itu yang berbahasa Arab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anna lillahi, bawahnya anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Ya semuanya yang milik Allah, yang diambil, yang diberikan itu semuanya milik Allah. Kita semuanya milik Allah Ta'ala. Kita dikasih kemudian dikembalikan lagi. Makanya bersabar. Terus kemudian mendoakan kepada keluarga si mayit yang musibah, a'damallahu ajroka wahsana za'aka wa ghafara limayyitika. Jadi ya, intinya sapergi malar muka Allah Ta'ala melipatkan pahala panjenengan. Dan mudah-mudahan jadi semuanya menjadi kesayan sebagai pelipur lara, bentukan sepora tusan almarhum ki mun camatureun ngane kepon ki malar muka husnul khotimah, malar muka pesepora lain ki ngane kepon le mun ca Arab iki segele kalau bahasa Arabnya itu. Ya bisa ya bahasa Indonesia ya, intinya doa lah gitulah. Ini ada ucapan taziah. Sekarang kan lebih enak. Zaman sekarang itu zaman 2026 lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi. Taziahnya cukup ngirim flyer. Ngirim flyer ke yang bersangkutan. Sepora niki kulit tabisantar. Atau tabisantar mun para pejabat ngirim apa? Karangan bunga. Oh.
pejabat ngirim kerang bunga. Gimana antar alhamdulillah. Mentantar lah bunga kian tuan malah beda kerang bunga yang dikasih. Ya, tahu lah ini dari pejabat deh. Jadi pejabat perhatian juga kepada rakyatnya gitu. Artinya itu berbentuk doa juga. Nah, sama-sama berbentuk doa. Cuma berbentuk doa itu cara-caranya banyak lah. Cara-caranya secara langsung maupun tidak langsung, maupun WA atau bikin story yang meninggal atau karangan bunga, itu kan cara-cara mendoakan, cara-cara takziah lah. Artinya kita tidak boleh mengingkari, melarang orang-orang berbuat tersebut. Ya tapi afdolnya memang ya takziah yang taring gorengan ini, datangin gitu. Tapi secara definisi takziah itu sudah cukup. Ya, kan definisi takziah lah mengajak kesabaran, terus menghibur dan mendoakan. Nah, ya. Kalau ya afdolnya memang datangin salaman. Luar negeri sobung beda amplop ke sobung kan cuma sini toh, bahkan mungkin di pulau-pulau Jawa yang lain atau di luar pulau Jawa mungkin sebagian daerah tidak ada, cuma matur sih beda. Kadang ada orang yang takziah membawa beras berapa kilo, ya kan, bawa gula, bawa telur, apalagi tetangganya. Nah maka di situ memang disunatkan. Di sini ada, saya bawa terakhir, wa yundabu la qaril mayyit bal bu'ata wa jirahim ayuslihu ta'amal ahli mayyit al qarabi bi wal yatim. Jadi memang tetangga ini, karena tetangga ini dia ya dianjurkan untuk apalah, sama berbagi, membantu tetangganya yang lagi kena musibah, kena kepatihan, tetangga bento, bisa kebayakin keeren atau ya masa kita buat masak di rumah itu, ya bantu dapurnya lah gitu loh. Bantu kan udah cukup satu orang dua orang dan bantu di dapurnya masak. Itu tangganya kan ya alhamdulillah. Itu tradisi-tradisi di Madura itu tetap ada sampai sekarang. Tetangga yang ketika meninggal dia datangin, dia bantu untuk memasak, bantu ini, bantu dan seterusnya, bantu si anukin keberkat nasinya itu dibungkusnya. Sekarang lebih praktis lagi, dapat repot itu. Nanti kalau pakai bungkusan ini, ya kalau menyediakan 100 yang datang 50. Wah 50-nya nanti basi nih, mubadir. Oh, ada yang lebih praktis lagi, Indomie. Indomie 2-en. Ini nih gara-gara corona ini Indomie ini. Kayaknya kan praktis ini. Ya tapi itu kan itu apa katanya tuan rumah. Jangan kita apa pas Indomie 2-en. Kok lagi tanam laku, kalau tak ada laku. Lah ini kok dihasutin loh ya kan. Tak saya juga. Sudah dia ditinggal mati kena musibah. Kita tidak membantu, tidak ngasih apa-apa, tidak membantu tenaga maupun tidak membantu secara materi. Tapi saya kocain dibisik apa jual. Itu tak tahlil. Ya. Naudzubillahi min. Artinya pun itu cara-cara kita. Artinya ya cara-cara yang tidak sampai melanggar syariat lah diperkenakan. Ya. Maka dianjurkan ini wa indabul qarib, disunatkan untuk tetangga itu membantu. Nah, kalau tidak bisa bantu dengan uang ya bantu dengan tenaga. Ya bantu. Karena bagaimana mereka sudah kesusahan masa tidak ada yang bantu kan. Dengan tetangga yang membantu itu dia merasa senang, merasa terhibur. Ya ya boleh, ya orang yang sabar pasti ada ujiannya juga. Sudah sabar diuji lagi apa? Tetangga sebelah aja pas kantor sekali. Apalagi apalagi tanda teren orang mati, tak pola penyakitan. Aduh pas ngoceh. Lah ini kata saya juga. Artinya dia tidak berlapang dada lah. Ki ngocak ke orang ini jangan gitu. Nah kalau ndak mau makan nasinya berberkat tuh orang mati, ya dosa dimakan ya hadir, ya kan udah repot ya. Atau ya dosa diambil atau kasih ke siapa ya kan ya banyak. Mengkule teer gula. Tak repot budopor tinggi. Nah kemudian sekarang tak selesaikan dulu ya.
Mau tak selesaikan dulu ya. Satu ini taziah ini. Aku tanya apa nanti? Nah, saya kan. Lah, sekarang adabnya. Adabnya orang bertaziah. Imam Ghazali menyebutkan. Imam Ghazali itu menyebutkan dalam kitab Adabu Fiddin. Imam Ghazali, ini halaman 437. Adabul Mu'azzi. Adabnya orang yang bertaziah. Satu, khafdul janah. Kenapa khafdul janah? Khafdul janah menghindar sesuatu yang tidak pantas. Jadi ketika kita bertaziah, itu jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang tidak pantas yang menyebabkan tambah duka yang kena musibah itu. Jadi kita menghindar. Jadi jaga adab kita. Yang kedua adalah waidhul hazan. Menampakkan rasa duka. Macam antara orang kematian pas seneng. Jadi tampakkan meskipun kita tidak lagi susah. Meskipun abah ni kata susah. Ya tampakkan lagi susah lah di depannya orang yang ditinggal mati. Nah. Jadi jangan tampakkan seneng. Wah, kalau seneng kan tidak enak kan rasa-rasa abah kena musibah macam seneng ya. Kalau beden apa nih? Kan tak saya juga. Nah. Kemudian wakilatul hadis. Jangan banyak berbicara kecuali diperlukan. Coba terus bentangan nih Kang Bro. Jadi sedikit berbicaralah. Kalau diperlukan berbicara, tanyakin ketipan apa panjenengan. Anu kata sungkan apa kadinto. Misalkan apa sampean minta anu tak bo. Pahayan, panglo. Artinya gini, kenapa anda diperiksa ke sana begitu? Kok dibiarin? Itu kan panglo kan, kan musibah. Maksudnya sedikit berbicara lah. Terus ini mantap. Jadi kilatul hadis sedikit berbicara, jangan banyak ngomong. Kalau diperlukan kita bicara atau tanya sekedar kenapa almarhum songkan apa betul songkan seteru berperiksa masak kenapa kita serbu itu alat nah ini kan memang lu nih kayaknya nah jangan ini seperlunya jauh seperlunya tanya seperlunya nanti kayak gitu coba sampai di Surabaya itu ada hari tanya ramah ini kak ini kan memang lu nah ini jangan pantas jadi kilatul hadis kita harus seperti ini jangan ini tahu salah taruh kepatian pas pikir kiri memang lu nah rumah sakit sampai itu sampai di Surabaya itu nah, ini tak saya jadi seperlunya saja buatan tabassum ini adab dari Imam Ghazali yang pertama khafdul janah menghindar sesuatu yang tidak pantas di dalam rumah duka yang kedua itu belajar menampakkan kesusahan duka yang merasa senang merasa orang dia duka lagi susah jangan kita tampakkan kesenangan kita wakilatul hadis sedikit berbicara seperlunya watarkul tabassum senyuman orang senyum itu memang sunat senyum itu sunat tetapi dalam hal ini ketika takziah adabnya ngir-ngiran kan merasa dia kan merasa nikah kan orang begini seketua rumah nih kenapa senyum walakin bola bunga karena itu menimbulkan fitnah, menimbulkan rasa-rasa yang tidak sahih ketika hal tersebut. Itu adab dari Imam Ghazali ketika bertakziah. Nah, hukum nangis, hukum buka oleh jaizun qabla maut wa ba'dahu. Boleh kita nangis sebelum mati, ketika setelah maut atau setelah mati. Walakin ba'dahu khilaful aula. Tapi setelah meninggal itu di khilaful aula. Artinya ada hukum makruhnya. Hukum nangis kalian atau bararabu yang tidak boleh itu kan ada hadisnya itu berbunyi innal mayyit yu'adzab bi buka'i ahli itu hadis sahih ini kan orang mati tadi itu akan disiksa kelaban tangis setengah keluarganya itu hadis bagaimana menafsir hadis ini yang pertama Siti Aisyah tadi itu
mengingkari hadis ini dengan makna yang seperti ini. Siti Aisyah menolak. Kenapa? Karena Siti Aisyah menolak karena itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wala taziru waziratu wisra. Jadi jangan membani dosanya orang lain, dosanya kalian dosanya saya. Jadi bukan karena dosanya saya pasti ya ke orang lain bertentangan. Tetapi ulama menyebutkan bahwa hadis ini ada penafsiran. Yang pertama, haramnya adalah ketika dia nangisnya nadab wal nahu wal jazab, sampai beratap, sampai bersambar-sambar, sampai air berteriak luar biasa, sampai memukul diri, mengkroyokkan. Nah ini kasih oleh seharam. Kedua adalah keharamannya hadis ini ketika yang mau meninggal itu berwasiat. Biki menghormati cok, menangis cok. Mari berdoa ke orang mau saja. Dan ini kata oleh kipat apa? Dia wasiat katanya. Dan ini semisal. Dan ini ada semisal. Dan ini tidak boleh. Jadi sini wala adab mayyit bima yunahu alaihi haitsu lam yatasabbab bi fa'lihi bi wasiyatin aw nabi. Jadi orang mati itu tidak akan disiksa sekelabat tangisannya keluarganya yang tidak disebabkan wasiatnya dia atau yang lain. Jadi maksud hadis mayit akan disiksa kelabat tangis. Nah kalau keluarga itu menangis keterlaluan pada sampai menjerit, sampai bersambar-sambar, sampai memukul diri, sampai merobek kelampinan, itu tidak boleh. Yang kedua mengawasnya. Tetapi selain itu, tidak apa-apa nangis. Mempas akhirnya kan dikian orang gitu. Maria bapak mati terus akhirnya umpalan warisan. Nah, itu kan timbul fitnah. Ya namanya orang yang ditinggal mati tentu kita bersedih, menangis. Kan dia menangis sedih. Mati jangan sampai bersambar-sambar, sampai terlaluan gitu. Itu hukum masalah menangis. Nah, pun dan itu ngiring Pak Haris. Ya, oke. Ya, gimana? Yang kedua. Yang kedua, saya tanya tentang ada waktu penguburan. Kan di Ramadan itu bahwa itu tidak ada dana. Itu punya dana. Ya. Yang pertama, memang waktunya adalah 3 hari. Kenapa kok di sini 3 hari? 3 hari karena normalnya 3 hari di situ waktu dukanya. Setelah ini nah di beberapa tempat memang 3 hari. Contoh di Hadramut 3 hari. Lah menabi telo arele berkati kenapa takziah? Kita kenapa? Artinya itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tetap dapat kesunatan. Apalagi di tempat si A B ini kan beda. Contoh, kalau di tempat di Hadramut atau di tempat di Jakarta, di Kuitang, di tempat-tempat kerabat, itu takziah sampai 3 hari tahlilnya. Di kita Madura itu 7 hari. Maka 7 hari tetap dapat kesunatan. Kenapa? Karena inti yang tidak mendapat kesunatan takziah itu ketika mulai lebar, itu dia merasa keberatan atau merasa nggak boleh. Tapi kan orang di sini itu normalnya sudah 7 hari itu menjadi kebiasaan dan dia akan merasa senang. Apa boleh biasanya di Madura ketika hari ke-7 itu paling ramai-ramainya orang yang bertakziah dan termasuk juga paling ramainya tahlil. Jadi tidak apa-apa, tetap sunat. Yang kedua ada, ya sama juga tahlil. Ada tahlil hari pertama, kedua, ketiga, ke-5, 6, 7, hari ke-40. Tadi sudah saya sebutkan.
Saya tidak lebih mendalam urusan dalil-dalil seperti ini hanya berbeda. Sehingga dengan tahlil nanti tahlil kan apa? Kita lihat doakin. Dan termasuk adan ini yang seingat saya adalah kenapa adan ketika meletakkan di kuburan itu diadain? Sama halnya ketika melahirkan. Jadi ketika lahir diadain, begitu juga ketika meninggal dari dunia itu juga diadain. Itu. Seingat saya itu. Saya ingat pula kenapa kalau dianjurkan untuk diadain disamakan pada yang ketika lahir. Ada kalau di kita. Kalau dari hadisnya sepertinya tidak ada. Hadisnya adalah ketika dilahirkan. Dilahirkan. Ini benar. Sama tahlil. Tahlil hadis tidak ada tahlil. Bila Nabi tahlil, bila sahabat tahlil. Kenapa pada 3, 40? Nah itu saya sudah lupa. Itu permasalahan apa? Aswajar. Sudah wajah menghaji. Gimana pula apa namanya? Ya itu tadi. Manfaatnya, keutamaan orang tahlil. Pertama kita mendoakan. Orang yang ditinggal mati merasa senang ketika orang tahlil didoakan. Dan berkat nikah itu sebagai sedekahnya orang meninggal. Dan tadi itu berkat nikah depak sedekahnya itu sampai. Dan itu jelas di kita. Ada Syarah Nawawi Muslim itu mensyarahi Sahih Muslim Imam Nawawi. Di situ kan dijelaskan ada 3 perkara yang tidak terputus. Sedekah jariyah salah satunya. Sedekah jariyah itu disebutkan di sana disyarahi, dijelaskan bahwa termasuk yang sedekah dan mayit itu depak bila khilafin tanpa perbedaan ulama. Sampai sedekah. Walaupun gelap berkana corona muncullah 2 mie. Praktis. Jadi itu mudah enak bagi anak. Praktis kan tidak beratkan. Kan di situ juga kita kasih. Nah, terkait di komentar-komentar yang lain, kenapa tahlil sudah susah, masih mengeluarkan biaya yang banyak, terus utang-utang. Dalam satu sisi mungkin ada seperti itu. Tetapi kan di tradisi kita orang itu mengeluarkan itu kan butuh biaya. Orang datang makan, tahlil juga ada berkatnya. Hari ketiga lebih ini lagi, hari ketujuh lebih besar lagi. Nah, mungkin sebagian satu sisi ada yang utang. Tapi satu sisi juga kita lihat satu sisi lain, apa sisi lain? Orang yang bertakziah itu juga memberikan. Dan itu memang dianjurkan. Memberikan kan sudah menjadi biasa. Dan di sini tadi saya sebutkan disunahkan tetangga itu membantu lah. Kalau tidak bisa bantu uang, yang bantu tenaga. Nah, ya. Nah, makanya di masalah ahli waris, harta warisan itu tidak boleh diambil untuk tahlilan. Harta peninggalannya mayit itu tidak boleh diambil untuk tahlil, harus dibagi dulu. Peninggal berapa nanti bagi dulu, setelah anaknya terserah mereka. Nah, apalagi semisal tadi, misal si mayit ini meninggalkan 10 juta, dia punya hutang 9 juta, tinggal 1 juta. Letak yang besar ke orang lain, king 10 juta, berbeda, lain tidak boleh. Mewah tahlilnya. Jadi dicarikan yang lain. Bagaimana untuk mau tahlil? Ya anak-anaknya nanti sumbangan. Terus punya anak gimana? Makanya kita penting mendidik anak dari awal itu biar dia jadi anak yang berbakti. Jangan diambil uang untuk tahlil dari tirta. Bayar hutang dulu 9 juta. Ini contoh. Misal,
Mun soki, ya alhamdulillah banyak kesini. Tak repot. Nah, seperti itu. Nah, ini bahasa Tanzia. Ya, ya, menghibur gini. Sebenarnya kadang menghibur yang melanggar syariat itu tahu deh, bapak harus menyanyi, aku dapat nyanyi. Tapi menghibur sedikit aja. Kan kadang kenapa gini? Orang itu dengan gurau itu kan dia terhibur. Cuma kalian tahu, ini dari satu sisi memang kita perlu obrolan itu obrolan yang tidak terlalu tegang, sekiranya mengalir dan itu membuat terhibur. Karena tujuannya tadi takziah itu lugatan adalah at-tasabur wa taslibah. Tasabur itu mengajak biar sabar, yang taslibah itu menghibur si duka, korban. Orang yang ditinggal mati, kayak kena musibah. Nah, cuma yang saya sampaikan tadi, adabnya Imam Ghazali seperti itu. Nah, kalau memang dia itu merasa terhibur, kalau orang terhibur itu kan hilang. Sampai ketika terhibur, bulan terhibur, enak. Kenapa enak? Otak enak. Kata enak otak. Ini tak enak. Kalau terhibur itu kan hilang. Nah, makanya orang perlu juga ketika kita menghibur diri dengan cara gurau-gurau seperti ini, yang sekiranya kita memang sudah dari awal itu sudah biasa aja atau apa itu udah, dan tidak terlalu tegang. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kan namanya begitu, dengan cara dan strategi seperti ini. Ini caranya macam-macam, menghibur dengan gurau. Yang penting tidak sampai membuat orang yang kena musibah itu merasa gimana gitu. Tapi kalau sudah biasa gurau kan tidak enak mengalir. Dan ini juga ketika kita takziah, ketika kita tidak sempat tahlil, diusahakan untuk tahlil. Diusahakan. Tahlilnya kapan? Habis maulid kita datang takziah habis zuhur, ya tidak apa-apa. Sempatnya kita kan takziahnya. Kapan-kapan saja terserah waktunya, bebas. Yang tapi di dalam ketika kita takziah diusahakan untuk tahlil, minimal tahlil bihtisob. Mun keburu tahlil bihtisob. Itu mungkin nyampe. Saya juga kadang nyampe di sini, ngomong, makan, pulang. Terus apa doanya? Ya doanya ya ngasih sesuatu itu sedekahnya. Kan penting, jangan takziah itu mendoakan. Mau doa, didoakin ya. Doakin ketika sampai bersalaman, kita Abdullah ajroka wa asana asiraka wa ghafir limayyika. Itu dia ini. Macam aturana malah ke almarhum sepuh husnul khotimah. Itu intinya gitu. Mana tahlil kan? Sesingkat ini. Tahlil menolong, apalagi berhiasi di tahlil atau tahlil bihtisor, biar ada nuansa atau suasana bertakziah kita. Nah, takziah itu hukumnya tadi sunat, tapi cara-caranya harus kita perhatikan juga. Dan itu keutamanya banyak sekali. Sudah cukup ini ada yang seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.